Sinten seniki sih? Misi ini yaitu kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah ada misi, jadi jangan sampai kita lupa dengan misi kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kata di suara di
ibadah sana. Jadi alhamdulillah kita masih ditemukan di bulan Ramadan karena masih banyak di luar sana. Bahkan sebelum bulan Ramadan ini sudah masuk bulan Ramadan. Jadi doa kita ini termasuk tertentu yang mana biasanya kita berdoa, ya Allah, semoga sampaikan saya atau kami di Ramadan yang sama. Kita ini sudah disampaikan pada Ramadan. Jadi hadirin jemaah, jadi ibadah yang pertama itu kita suruh meningkatkan iman. Kita di dunia ini suruh meningkatkan iman untuk bukan masyarakat. Karena iman ini bukan hanya untuk di dunia saja, tetapi yang mana kita di akhirat nanti, dari mulai dulu sampai selanjutnya. Karena nanti di dalam kubur nggak tahu siapa istri kita atau bapak kita ini apa bersama kita buat apa? Hanya iman saja yang menang. Jadi apabila seorang ini mati membawa iman, maka insya Allah di dalam kubur ini bisa menjawab pertanyaan Allah sebagai malaikat. Manfaat juga siapa nanti dengan asbab ada iman yang menemani kita, maka kita bisa menjawab. Kalau kita di dunia ini kan masih nanti aja siapa nabinya. Kita bisa menjawab, tapi apabila kita ini masih dalam kubur tidak membawa iman, ya syukur-syukur kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti dapat siksa dari neraka. Apabila di dalam kubur ini sudah terkena azab atau siksa, maka nanti selanjutnya di dunia masyarakat di sirat nanti kesusahan. Jadi apabila orang kemudian maka yang lain. Jadi apa? Itu karena iman. Iman itu. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh memperbarui jadi iman, perbarui iman kalian. Bukan semua memperbarui yang lain, bukan jadi bukan awal, bukan jadi bukan. Bukan semua memperbarui harta kalian, tapi jadi itu iman. Perbarui apa? Iman kalian. Perbarui iman. Kemudian satu bertanya, gila ya Rasulullah, bagaimana menjadi iman? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki iman kami? Memperbaiki iman bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, "Qul akhirni qawlan." Itu apa? Memperbaiki ayat itu. Yaitu kita sampaikan kalimat dari Allah kepada yang lain, pada diri kita. Jadi kita ini saudara, yaitu yang diikat dengan adalah ilmu. Jadi saudara ini ada tanggung jawab, yaitu apa? Saling bahwa dunia sementara masih sama. Kita mengingatkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingatkan untuk meningkatkan iman bersama-sama. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman. Jadi kalimat iman ini itu dari ilmu. Jadi maksud dari kalimat dari ini itu kita mengeluarkan keyakinan makhluk dari hati yang maksudnya keyakinan Allah. Jadi apabila kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini. Kadang seorang ini masih meyakini bahwa pekerjaan ini yang menghasilkan uang, bahwa makanan ini yang mengenyangkan. Kalau saya kalau nggak bekerja tidak ada uang, mas. Sebenarnya pekerjaan ini adalah sebab yang untuk menghasilkan uang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki seorang dengan sebab pekerjaan itu. Karena orang akhir zaman ini membutuhkan sebab. Kalau zaman sahabat dulu, ya Allah doa langsung. Karena para sahabat ini imannya sudah sempurna. Jadi bagaimana kita ini targetnya bisa seperti para sahabat. Karena dikatakan ada makhluk iblis
sekecil-kecilnya nikmat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan surga sebesar 10 kali. Ini baru sekecil-kecilnya nikmat. Ini apalagi yang sempurna iman. Seperti para sahabat Nabi dan yang lainnya yang orang yang mengamalkan agama dasar. Jadi bagaimana itu kita bisa sempurna? Yaitu ada 6 sifat. 6 sifat para sahabat yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah kita yakin dari kalimat la ilaha illallah ini dari pembukaan tadi sudah dijelaskan bahwa kita disuruh berarti disuruh membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal pengajian tadi sudah dijelaskan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memberi kesempatan kita di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya disuruh sholawat. Disuruh sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita meningkatkan iman beribadah ini mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita terapkan dalam ibadah-ibadah kita. Karena bila seorang ini mengamalkan dikatakan dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana yafil jannah. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka akan bersamaku di surga. Siapa yang tidak mau di surga bersama Nabi? Pasti semua orang mau. Jadi apabila orang ini di surga bersama Nabi maka berarti tidak sama Nabi. Jadi kita disuruh sunnah amalin sunnah nanti dianggap dekat dengan cinta kepada Nabi. Bahkan sekarang ini di era-era modern ini umat ini sudah mulai rusak. Dikatakan dalam hadis man tamassaka sunnah inda fasad ummati pada wajib syariat. Dan siapa berpegang teguh pada sunnahku jikalau saya melakukan. Saat ini berat aja menghidupkan sunnah. Orang menghidupkan sunnah zaman saat ini apa? Cuma ini apa pakaianmu seperti ini penampilanmu seperti ini. Komen-komen. Padahal apa? Mengikuti sunnah. Kalau saya melakukan katanya, mantap mastaka sunnati indah fasad ummati pada wajibnya. Maka baginya apa? 100 orang syahid. Padahal dulu sahabat ini untuk mendapatkan satu syahid, pahala satu syahid, bahkan untuk mendapatkan satu syahid ini rela berkorban, mengikuti perang, bahkan ada yang badannya terpotong-potong, ada yang bahkan lengannya hilang, ada yang lengannya terpotong, ada yang sampai syahid. Sahabat, tapi apabila kita ini menghidupkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah di kalangan sunnah, maka akan diberi pahala 100 orang syahid. Jadi sunnah itu penting dihidupkan saja. Itu surah dari penampilan Nabi. Bagaimana penampilan Nabi kita lihat? Jangan kalau zaman sekarang ini kadang orang berpikir fan. Bagaimana fan Ronaldo? Oh ini artis ini kita ikuti. Tapi kita yang pemimpin umat dan pemimpin para nabi, pemimpin para nabi ini sudah menentukan disuruh mengikuti, tapi kita kadang malah mengikuti yang lain. Jadi apabila kita mengikuti orang yang sama, nanti kita akan dikumpulkan nanti di masyarakat, dikumpulkan dengan yang kita fan. Oh ini fan orang nanti dikumpulkan sama orang. Oh ini fan artis dikumpulkan sama artis. Tapi apabila kita fan Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka dikumpulkan sama Nabi. Target kita itu bagaimana kita menghidupkan sunnah, bukan hanya sesaat saja, tapi setiap saat dan ada. Yaitu dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita menghidupkan sunnah seperti Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling masyhur itu yaitu sholat berjamaah. Sholat yang diperintah Allah Subhanahu wa taala berjamaah yaitu
termasuk menunjukkan sunnah baginda Nabi SAW. Terus sampai sholat berjamaah. Jadi ini orang sholat berjamaah ini pun sudah apabila dia menjaga sholat 5 waktu apalagi berjamaah ini akan mendapatkan 5 jaminan 5 keistimewaan. Ini enten di hadis ini kalau ngapalnya artinya apa? Artinya mengapa ini? Ini sing setunggal seorang apabila menjaga sholat 5 waktu di mana? Di masjid dikumandangkan. Yang pertama yaitu diberi rezeki yang barokah. Rezeki barokah itu rezeki yang mana membuat seorang ini iman dan takwanya ini meningkat. Bukan hanya itu saja, apabila dia diberi rezeki yang banyak maka tambah bersyukur, diberi rezeki yang sedikit tambah sabar. Dan rezeki yang barokah ini banyak ya cukup, sedikit ya cukup. Jadi keistimewaan yang pertama apabila kita menjaga sholat. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu kita selamat dari azab kubur. Tadi sudah disebutkan, bila kita selamat dari kubur, maka kemudian akan kita alami di bidang masyarakat, akan di situ. Ya, apabila kesulitan maka akan sulit ke depan. Kemudian keistimewaan yang ketiga yaitu seorang ini akan menerima amal dari tangan kanannya. Jadi orang yang menerima tangan dari tangan kanan ini pasti perkara yang baik. Berarti orang yang mendapatkan amalnya dari tangan kanan berarti menerima catatan yang baik-baik. Nah, orang yang menerima catatan baik ini pasti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, istimewa yang keempat ini yaitu seorang melewati sirat secepat kilat. Nah, kita melihat petir atau kilat itu kan cepat banget. Bahkan ngalahi unta kan unta sapi. Misalnya kan yang terfadilah sholat Jumat itu nanti yang berangkat orang pertama yang berangkat pada hari Jumat itu nanti dapat unta, yang dapat sapi. Itu mungkin untuk melewati situ. Tapi ini seorang yang menjaga sholat 5 waktu di mana ada kumandangkan akan melewati sirat secepat kilat. Terus jadi dia makan. Kemudian keistimewaan yang kelima, ini yaitu seorang ini masuk surga tanpa hisab. Pun yang masuk surga tanpa hisab ini paling enak. Ya orang yang banyak hartanya biasanya kan hisabnya, kamu apa? Kau belanjakan untuk siapa? Dari mana kamu mendapatkannya? Banyak pertanyaan bisa. Tapi ini apabila dia ini menjaga sholat 5 waktu di mana masjid dimandangkan, maka masuk surga tanpa hisab. Jadi yang dikehendaki sholat jamaah seperti apa? Apakah sholat jamaah yang seperti biasa? Itu yang dikehendaki itu sholat jamaah yang mana khusyuk wa wudhu. Arti dari sholat khusyuknya itu kita konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat itu konsentrasi batin. Kadang kan, saat ini kan yang sholat ini gini, pikirannya terpundi-pundi. Kadang dia naik ibu lagi, kadang pas hujan gitu. Wah ini jemuran ini. Dia nambah bapak ini dan cepat sholat dan lanjut ke jumlah. Anda kalau enggak dia langsung lanjut istirahat. Jadi kalau kemudian gitu lanjut ngegame lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Yaitu kita sholat dengan konsentrasi batin dengan berdekatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat yang kita jaga.
Karena sholat yang ibadahnya khusyuk mencegah dari perbuatan yang keji dan murka. Bagaimana disebutkan dalam apapun sholat itu khusyuk enggak, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan murka. Dulu ada zaman sholatnya, ini ada orang sholat tapi masih malam. Dilaporkan Nabi, ya Nabi ini ada kenapa sahabat ada orang ini sholat tapi masih mencuri. Kata Nabi, teruskan sholatnya. Karena bila dia sholat, terus memperbaiki sholatnya itu nanti lama-lama keburukannya itu akan dengan sendiri. Jadi bagaimana sholat yang baik ini? Yaitu kita bertanya kepada yang lebih tahu dari rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukun sholat yang masuk banyak. Ada yang mengatakan 17 atau 15. Tapi rukun sholat ini ada menjadi 3, yaitu rukun qalbiyah, terus ada fiqhiyah dan qauliyah. Yang berbangsa qauliyah, fiqhiyah dan qalbiyah. Qalbiyah yang berbangsa hati, yaitu niat. Bagaimana niat ini betul? Mas niat bertanya saat kita berbeda. Bagaimana kita betul? Apabila kita salah-salah dalam niat, maka sholatnya tidak sah. Karena niat itu salah. Kemudian yaitu yang berbangsa qauli, yaitu seperti al-fatihah, tahiyat. Bagaimana kita perbaiki itu? Kadang seorang ini apa dalam bacaannya, kadang ada yang salah. Ini apabila dalam bacaan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, ini bisa berubah makna. Bahkan apabila yang tasbih dihilangkan, bisa berubah makna. Jadi bagaimana kita betul-betul belajar, yaitu dari bacaan, bahkan dari gerakan-gerakan sholat itu bagaimana, dari rukunya, dari takbirnya, dari bagaimana kita berdiri, kita harus benarkan sehingga terwujudlah sholat yang khusyuk walaupun bagaimana sholat berasanya. Sahabat ini dikatakan apabila sholat itu seperti kayu yang ditegakkan di bumi, sudah tidak goyang-goyang lagi. Sholatnya sahabat ini bisa apabila ada hewan yang mati, sholat maka bisa. Tapi zaman sekarang ini sholatnya bisa membuat makhluk mati. Contohnya apabila kita sholat ada yang jeblek mati, sholatnya apa? Akhir zaman. Jadi bagaimana kita bisa seperti itu? Bahkan ada sahabat yang tanya, apakah kamu di dalam sholat tidak memikirkan dunia? Bagaimana aku di dalam sholat memikirkan dunia? Di saat di luar sholat aku tidak memikirkan dunia. Bagaimana kita ini belajar konsentrasi? Yaitu apa? Di saat kita sholat memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak bisa. Jadi yang lainnya ini cukup. Yang lainnya kerja, uang, anak, istri, bukan. Jadi teringat hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita ini bisa tahu dari ibadah-ibadah kita, dari sholat kita, wudhu kita yang benar itu seperti apa? Bagaimana? Itu kita tanya kepada ulama, kita tanya kepada ustaz, pada orang yang lebih tahu, orang yang lebih tahu tentang ibadah-ibadah, tentang sholat, tentang wudhu bagaimana? Kenapa? Kadang kita ini karena kita sok tahu, akhirnya kita wudhu pun sebenarnya yang penting kita sudah wudhu, si ikutin bahasa buatan, mata kaki ini bahasa buatan, kemudian terus. Yaitu bagaimana kita ini bahasa semua, yaitu kita tanya kepada ulama bagaimana itu. Jadi ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan tadi kan adalah 6 sifat yang mana membuat agama ini menjadi sempurna. Jadi yang pertama yaitu yang kita lakukan ada Muhammad Rasulullah. Yang kedua tadi sudah sambung yaitu sholat khusyuk wal qunut. Yang ketiga tadi sudah sambung yaitu ilmu. Ilmu tadi
Apabila kita pengen sholat kita benar, pengen ibadah kita benar, kita harus tahu ilmunya. Kemudian bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu ma'al zikir, ilmu bersama zikir. Karena apabila seorang yang punya ilmu, tapi dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sifat sombong. Dia yang paling benar. Melihat orang salah, harus belajar sholat ini. Melihat apa kawannya, ini salah langsung, sholat salah. Tapi diingatkan betul-betul, Mas, jadi ada orangnya sudah mulai sombong, sudah mempunyai satu ilmu, tapi sudah merasa ilmunya itu banyak. Melihat orang sholat, takbir itu betulnya malah biasanya itu ternyata kita ini sholat ini sesat ini. Dari mana bulan mana? Padahal beda. Ini baik mazhab. Jadi hadirin jamaah Allah. Jadi sudah juga. Kemudian yang keempat itu apa? Yaitu ikhwanul muslim. Sifat sahabat yang selanjutnya yaitu ikhwanul muslim, yaitu memuliakan sesama muslim, yaitu menolong seorang muslim tanpa menuntut hak untuk digunakan. Jadi dia menolong orang muslim, dia tidak mengharap seorang muslim itu membalas kebaikan. Ini yaitu ikhwanul muslim. Bagaimana ikhwanul muslim? Ada sebuah cerita yang sahabat ini diberikan satu kepala kambing diberikan kepada salah satu sahabat. Sahabat ini memikirkan tetangganya yang sebelahnya. Oh, ini kayaknya yang sebelah ini lebih membutuhkan. Diberikan kepada yang sebelahnya. Kemudian diberikan lagi kepada sebelahnya. Diberikan. Sahabat yang lain memikirkan sahabat yang lain. Sehingga apa? Sudah keliling ke rumah kembali kepada pemilik yang pertama. Ini karena sangat kepada para sahabat kepada Allah. Bagaimana kita ini bisa seperti sahabat, bisa mengikuti cara tertentu para sahabat. Kemudian sifat yang kelima yaitu rasa iman. 4 perkara tadi kita yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat wal wudu, terus kita belajar ilmu dan kita begitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan dan kemudian yang keempat kita lakukan sebagai umat ikhlas. Itu muslimnya. Apabila seorang ini melakukan sebagai umat ikhlas, maka insyaallah. Kenapa dikatakan dalam hadis asal billahi yaitu mas dan keikhlasan dalam agama? Karena amal yang sedikit disertai keikhlasan akan berikut. Jadi apabila kita beramal banyak tapi tidak ikhlas tidak cukup. Tapi kita sholat jemaah, tapi ikhlas itu mencukupi. Kemudian sifat yang selanjutnya dia sahabat yang kedua orang, yaitu mengajak dan menyampaikan. Mengajak apa? Yaitu kita mengajak sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ke masjid, ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ajak saja, ajak yang lain. Kita berangkat masjid, musyrikah, kita ajak saja. Ayo Pak, kita ke masjid, kita sholat berjamaah bareng-bareng. Kan gak enak Pak, sholat jamaah sendirian, apalagi nanti subuh. Kita sendirian kan gak enak, pasti pengennya bareng-bareng apalagi sama keluarga. Jadi penting itu apa? Jadi kita ngajak aja, ngajak sholat sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikatakan dalam hadis man da'a khairi falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa seorang yang mengajak seorang yang mengajak pada suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orangnya menjalankan. Jadi kita ibaratnya ngajak orang sholat, Pak sholat, orangnya sholat, kita mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat, kita mendapat pahala sholat dia, kita mendapat sholat dia. Jadi double lah. Apabila kita ingin ajak double lah. Jadi apabila kita ini mengamalkan tadi 6 sifat tadi, insya Allah apa iman kita ini, bahkan agama kita itu menjadi sempurna.
seperti kata saya. Jika apabila sudah sempurna, insya Allah Subhanahu Wa Taala itu dan dia pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang apabila orang ini sudah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya sudah mobil datang, mau kata ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun dunia pun dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah itu kepada kita. Jadi hadirin jamaah Allah, ya alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan dari 6 step bagaimana kita ini berusaha mengamalkan untuk bahkan kita menyampaikan kepada yang lainnya. Dari 6 step ini sebenarnya kita bisa mengamalkan insya Allah. Karena apabila seorang agama yang sempurna, karena kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan seorang ini diletakkan oleh Subhanahu Wa Taala hanya pada agama yang sempurna. Apabila seorang yang mengamal agama, insya Allah hidupnya bahagia. Tapi jika di dalam dirinya tidak ada agama, maka susah. Dan apabila manusia ini mencari kebahagiaan di luar pada agama, contohnya mencari kebahagiaan pada materi, pada harta atau pada jabatan, maka tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan letaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga permisalannya sebuah seekor ikan. Ikan ini kebahagiaan, kejayaan itu di dalam air. Apabila ikan memiliki kejayaan di luar pada air, namanya itu pas keluar dari air itu loncatnya tidak senang, tapi itu menderita karena tidak bisa nafas. Maka lama-lama binasa. Apabila ikan ini mencari kebahagiaan bukan pada tempatnya, begitu juga manusia. Apabila tidak mencari kebahagiaan pada tempatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan binasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Bahwa kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada jabatan. Contohnya Fir'aun dan orang yang jabatannya sudah bahkan menjabat sebagai raja ini sudah puluhan tahun. Tapi apa? Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak letakkan kejayaan itu pada jabatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyesalkan. Bahkan Fir'aun dilaknat, kenapa? Ya karena kamu sebagai Tuhan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga sekarang masih ada di sana. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada orang yang akan bahagia dan kolom. Kolom ini dikatakan hartanya hartanya kolom dan lain ini banyak. Bahkan kuncinya itu dipikul. Kuncinya ini dipikul sama orang yang kaya. Kuncinya dipikul berarti kayaannya banyak sekali. Tapi apa Allah Subhanahu Wa Taala tidak letakkan kejayaan pada harta, Allah letakkan kejayaan pada agama, maka orang pun dibinasakan. Maka ditenggelamkan dalam bumi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak letakkan kejayaan pada harta. Begitu juga materi dan lain-lain. Jadi bagaimana kita yang apabila ingin hidup bahagia dunia akhirat, kita amalkan. Ya alhamdulillah kepada salat dan ibu jemaah. Tausiah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelumnya saya ya jemaah nanti makanya bahasa Indonesia Jawa. Ini bahasa Jawa itu kurang bos. Jadi pulau dia nyampaikan ini latihan dia belum pengalaman. Dia alhamdulillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan karena kekurangan itu dari diri saya sendiri dan kejadian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam Al-Quran, Surah Al-Hasan, Allah, Surah Al-Hasan. Benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan tidak tinggal di saya sendiri. Kepada hadirin saya minta maaf dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya, kalau ingin mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Astaghfirullah, ilaha